mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Oke, kita akan buka Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Bunyinya demikian. Ulangan 10 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Katakan amin untuk firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan, bahkan yang melakukannya. Puji nama Tuhan. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini, saya ingin memberikan suatu tema firman Tuhan, yaitu keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sudah menyiapkan satu khotbah, tapi terpaksa saya harus mengatur khotbah ini, dan saya sudah berdoa kepada Tuhan. Dan saya akan sampaikan firman Tuhan ini, dan saya percaya ini untuk kita semua pada malam hari ini. Tuhan menginginkan sesuatu dalam diri kita, bukan harta kita. Banyak orang berpikir, aku mau datang kepada Tuhan kalau ada persembahan. Aku mau cari Tuhan kalau saya bisa memberikan persepuluhan. Kalau tidak ada persepuluhan, bahkan ada orang yang berkata, kalau saya tidak memberikan persepuluhan, saya dikutuk oleh Tuhan. Ada orang berpandangan seperti itu. Tapi apakah demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan lebih senang hidup kita daripada persembahan kita. Apa ini gak tahu? Sekali lagi, Tuhan akan lebih senang kehidupan kita daripada persembahan kita. Yang mau katakan amin. Amin. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan lalu kita tidak mau persembahan, it's okay. Tapi yang Tuhan minta adalah hidup kita dan hati kita yang mau diubahkan, yang mau diberkati, yang mau mengalami lawatan Tuhan, yang mau mengalami Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Jadi kalau ada orang yang berkata, Pak, saya malas ke gereja karena saya nggak ada persembahan. No. Saya datang ke gereja, saya nggak mau datang ke gereja karena saya nggak ada baju, saya nggak ada sesuatu, saya nggak ada, banyak alasan. Kita tidak boleh beralasan dengan Tuhan, karena kita adalah miliknya Tuhan. Gak ada alasan bagi kita untuk kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Gak ada alasan bagi kita untuk berdalih dengan Tuhan. Kita ini adalah umatnya, sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah ditebus dengan kasih karunia Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita berbantah dengan Tuhan. Katakan amin. Tidak ada alasan. Tapi kita harus melakukan keinginan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan, nggak usah khawatir dalam hidup ini. Nggak usah khawatir, karena Tuhan akan memelihara kita dengan kasih. Dalam hidup ini, dalam hidup saya pribadi, saya mau berusaha untuk saya tidak khawatir dalam hidup ini tentang kehidupan saya, tentang makanan, tentang apapun dalam hidup ini. Saya mau berusaha untuk saya tidak mau khawatir. Walaupun kata manusia itu kita wajar untuk khawatir, tapi saya mau berusaha untuk tidak masuk dalam area ke situ. Kenapa? Karena kita ini adalah anak Tuhan, dan saya pengennya untuk saya melakukan
keinginan Tuhan dalam hidup saya. Apa maunya? Itu sebabnya dalam doa-doa saya tidak banyak berdoa untuk permohonan ini kepada Tuhan, permohonan ini tidak. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan dalam hadiratnya Tuhan, saya lebih rindu untuk menyenangkan dan memuji dan menyembah nama Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman datang kepada orang Israel. Ketika orang Israel sudah mau masuk ke tanah perjanjian, tidak lama lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Ke tanah perjanjian itu sudah dekat sekali, sudah sekitar berapa kilo, tinggal mau menyeberang sungai, satu sungai Yordan, lalu mereka akan sampai ke tanah perjanjian, sudah dekat sekali. Tetapi Tuhan menginginkan mereka sesuatu yang lebih spesial daripada berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan atau mereka terima dari Tuhan. Apa yang Tuhan minta? Ayat yang 12 berkata begini, dan ini juga yang Tuhan minta dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau menginginkan ini dalam kehidupan kita untuk kita lakukan bagi Tuhan. Maka sekarang hai Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Selain, kata selain itu artinya tidak penting dengan harta, tidak penting dengan ini, tidak penting dengan itu. Selain, artinya ada sesuatu yang harus kita persembahkan yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan minta dalam hidup ini? Yang pertama adalah dia berkata, selain takut akan Tuhan. Pak, ini sudah sering saya dengar, takut akan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita memahami bahwa benar-benar kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Kita menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Kalau ada dosa yang sudah mengintip di depan kita, jangan kita untuk ambil keputusan untuk melakukannya. Itu artinya takut kepada Tuhan. Tapi banyak orang dosa sudah mengintip di depan, tapi Pak sayang Pak, ini lokat di depan, laju pelan. Yang Tuhan minta adalah takut akan Dia. Jadi ketika ada sesuatu dosa yang mengintip, jangan ambil. Kenapa? Karena ketika kita ambil, kita akan jatuh dalam dosa dan kita akan jauh dari Tuhan. Dan itu Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Jangan. Bagi kita, hati-hati. Kita di handphone tiba-tiba lagi browsing, tiba-tiba muncul iklan. Iklannya wanita-wanita mungkin telanjang atau apa. Kalau kita mulai klik, itu dosa sudah mengintip. Kalau kita pada klik, lalu kita mulai browsing lagi, itu sudah mulai terjadi dosa. Itu berarti kita tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Kalau kita mulai browsing ke sini, lihat ini, kita mulai terikat. Itu Tuhan tidak kehendaki. Makanya firman Tuhan bilang, kalau dosa sudah mengintip, kita jangan masuk lagi. Ingat Tuhan, takut Tuhan. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan menyakiti hati Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan, terabas dia, laju kelah, menyenangkan mata, menyenangkan kebahagiaan ini. Orang yang takut akan Tuhan, ada sesuatu di dalam dirinya, ada satu benteng. Benteng apa? Benteng firman. Benteng apa? Benteng takut akan Tuhan. Kalau aku melakukan ini, aku takut Tuhan. Kenapa? Karena aku jauh dari Tuhan. Ingat, orang yang jauh dari Tuhan, dia tidak menerima kasih karunia. Dekat-dekatlah dengan Tuhan, kita menerima kasih karunia. Katakan amin. Anda mendapat kasih karunia, dekatlah dengan Tuhan. Dan orang yang berbuat dosa itu jauh dari Tuhan. Bagaimana
jauh dari Tuhan, dia sudah berbuat dosa, dia tidak takut akan Tuhan, berbuat dosa, dia tidak ada di dalam kasih karunia. Saya mau ada dalam kasih karunia, itu sebabnya saya harus takut akan Tuhan. Makanya ketika saya mau coba ada suatu potensi untuk tidak berbuat dosa, cepat-cepat berbalik lagi kepada Tuhan. Kalaupun kita sudah melangkah satu langkah di dalam dosa, kembali lagi, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ini artinya orang takut akan Tuhan. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan, ketika dia masuk di daerah dosa, dia akan melangkahkan lagi kaki sebelum masuk. Dia akan melangkahkan lagi kakinya, dan dia berada di dalam hukuman dosa. Kalau dia sudah berada di hukuman dosa, area dosa, dia mau datang kepada kasih karunia itu sudah sulit. Karena kakinya ingin berjalan terus di dalam dosa. Sekali kita melangkah dengan dosa, hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya kalau kaki kita sudah melangkah satu kaki kita dalam dosa, takut akan Tuhan, kembali kepada area kasih karunia Tuhan. Oh, di dalam kasih karunia Tuhan kita akan mendapatkan kemurahan. Apa yang tidak bisa kita dapatkan, itu kita dapatkan dalam kemurahan Tuhan. Gak usah takut soal kehidupan ini kalau tidak dalam kasih karunia. Tapi bagaimana kita bisa dapat di dalam kasih karunia tapi kita jauh dari Tuhan? Jauh dari Tuhan artinya kita sudah berbuat dosa. Itu sebabnya kita harus takut akan Tuhan. Poin yang pertama, takutlah akan Tuhan. Amin. Inilah menyenangkan hati Tuhan. Orang bilang tahun 2023 itu krisis, resesi. Saya percaya kami tidak akan mengalami resesi. Gereja ini tidak akan mengalami resesi. Saya percaya, bahkan saya berdoa supaya gereja ini akan meningkat, akan bertumbuh, keuangan akan bertumbuh. Kita tidak akan mengalami resesi. Caranya apa? Ada dalam kasih karunia. Katakan amin. Oh, haleluya. Poin yang kedua, dia berkata begini: selain takut akan Tuhan Allahmu, hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ini poin yang kedua. Hidup dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini penting banget. Penting banget untuk kita bisa hidup di jalan yang ditunjukkannya. Ada satu area yang Tuhan sudah taruh. Ada suatu pattern yang kita harus jalani bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Jalan yang ditaruh oleh Tuhan untuk kita jalani, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami lagi kasih karunia Tuhan. Karena jalan yang akan kita tempuh itu jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Di dalam jalan yang di dalam jalannya Tuhan, itu kita akan mengalami perlindungan, kuasa Tuhan. Contoh, saya kasih contoh. Orang Israel harus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu apa? Mereka harus mengikuti namanya tiang awan dan tiang api. Tiang awan kalau sudah bergerak, orang Israel harus cepat-cepat bongkar kemah mereka. Ya, mereka harus bongkar kemah. Tiang awan sudah bergerak, bongkar. Atau tiang api itu malam hari sudah bergerak. Musa sudah memerintahkan kepada orang Israel, bongkar tenda. Jadi mereka itu tidak di satu tempat itu tidak tentu waktunya. Ada kalanya 1 bulan, ada kalanya 3 bulan, ada kalanya bertahun-tahun mereka di situ. Itu tergantung dari tiang awan dan tiang api. Kenapa? Kalau siang hari tiang awan itulah yang menudungi mereka. Karena panasnya di padang gurun itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa sampai 50 sampai bahkan 55, bahkan bisa sampai 60 derajat Celcius. Mana bisa manusia bisa tahan pada belantara kalau siang hari? Malam harinya dinginnya minta ampun. Jadi orang Israel nggak bisa hidup di padang belantara. Tapi orang Israel bisa hidup karena mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bergerak mereka.
Kalau tiap awan sudah mulai bergerak, orang Israel harus bergerak. Dan di situ mereka akan menerima perlindungan, kemurahan, kebaikan dicukupkan oleh Tuhan. Kenapa? Setiap hari mereka ada mana yang mereka makan. Setiap hari Tuhan kirimkan burung untuk mereka nikmati. Selama berapa tahun? 40 tahun. Tapi ketika orang Israel itu lari dari hal itu, apa yang terjadi? Mereka akan mengalami panasnya matahari dan dinginnya padang gurun pada malam hari. Tidak bisa itu. Kita tidak bisa sebagai anak Tuhan. Saya mau katakan, kita tidak bisa hidup dengan pikiran kita sendiri. Kita tidak bisa hidup dengan kedagingan kita sendiri. Kita tidak bisa berhidup dengan cara berpikir kita sendiri. Tapi kita akan hidup dari firman Allah. Kita akan hidup dari jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata-kata. Inilah yang bisa kita hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan dengan kepikiran kita, tapi hiduplah dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita harus masuk namanya dalam lembah kegelapan, masuklah di situ. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau Tuhan mengizinkan proses dalam hidup kita, gak apa-apa. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Di dalam proses dalam lembah kegelapan itu, kita akan menjadi kuat. Dan disitulah kita disertai oleh Tuhan. Dan kita akan hidup dalam kemenangan. Yang penting kita mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya itu tidak semuanya enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada yang berkata, ada yang mengatakan, ada yang mengajarkan pengajaran tentang jalan Tuhan itu penuh dengan berkat, jalan penuh dengan kelimpahan, hanya berkat semuanya. Itu salah sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengajaran yang mengatakan bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu penuh dengan kelimpahan, kebahagiaan selalu, dan semuanya diberkati, dapat ini, dapat itu, semua doa dijawab. Itu pengajaran yang salah. Hanya sebagian yang benar, tidak sepenuhnya benar. Tapi pengajaran yang benar adalah mengikuti tuntunan Tuhan dan jalannya Tuhan. Itu pengajaran yang benar. Dan ketika kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Percayalah, hidup kita tidak usah khawatir, terus dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita hidup di dalam kedagingan kita hidup dalam cara berpikir kita, nggak salah kita berusaha dengan kedagingan. Waduh Tuhan, di mana ini Tuhan? Waduh Tuhan, sudah bilang nggak usah takut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Yang terpenting bukan kita berdoa tentang berkatnya itu. Banyak orang berdoa terus, Tuhan berkati saya, Tuhan cukupkan saya, Tuhan begini sudah berdoa, tapi dia tidak mau cari kebenarannya, tidak mau cari jalan yang Tuhan tunjukkan dalam hidupnya. Ketika kita mencari atau kita melakukan jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam hidup kita, percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, gak usah takut, Tuhan pasti akan cukupkan kita. Gak usah berdoa lagi kebutuhan kita kok. Karena seorang Bapak bukan berarti ini dari sisi yang lain ya, saya ajak Pak sampaikan. Dari sisi keyakinan dan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita gak usah banyak minta mengemis kepada Tuhan, walaupun itu perlu. Tapi ketika kita sudah tahu kebenaran ini, kita pun tidak perlu berdoa tentang kebutuhan, kok Tuhan sudah bisa siapkan dalam hidup kita. Kalau kita mengikuti setiap jalan yang ditunjukkan Tuhan, katakan amin. Iya, ya. Ini poin yang kedua. Tuhan menginginkan kita ikutilah jalan yang Tuhan tunjukkan. Jangan bergeser, jangan serong ke kanan ke kiri. Ikuti saja sesuai dengan firman Tuhan. Ini jalan kita bisa tahu melalui apa? Melalui firman Tuhan. Makanya setiap hari bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Karena disinilah jalan kita bisa tahu bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Poin yang ketiga, selalu
mencintai dia. Pak, sudah biasa kita sayang dan mengasihi dia. Ya oke. Kamu mengasihi. Kamu datang sini untuk apa? Untuk pamer? Kalau kamu datang ke sini adalah mengasihi Tuhan, itu benar. Tapi kalau kita datang sini dengan satu tujuan, bukan mengasihi Tuhan, itu salah. Walaupun ada tujuan yang lain, oke, tapi yang terpenting adalah harus mengasihi Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita punya dasar yang kuat, harus mengasihi Tuhan. Segala sesuatu pelayanan dalam diri kita dan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, baik dalam gereja maupun dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam segala sesuatu dalam keluarga, kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita pada level seperti itu, percayalah, Tuhan disenangkan. Karena kita tahu tujuan kita adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita di dalam gereja kita, karena kita mencintai Tuhan, dan oleh karena saya mencintai Tuhan, saya memberikan semuanya bagi Tuhan. Talenta, semua yang bisa saya berikan untuk Tuhan, saya berikan. Itu adalah benar. Karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita punya tujuan yang lain, itu tidak benar, itu tidak disenangkan, tidak Tuhan senang. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita selain mengasihi Dia? Katakan, saya mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Saya mau belajar untuk mengasihi Dia. Ayo dong, katakan, saya mau belajar mengasihi Dia. Saya mau belajar mengasihi Dia. Dia. Di mana? Di gereja? Di mana? Di pekerjaan? Di mana? Di rumah tangga? Semuanya karena kita punya dasar adalah kasih. Kalau kita punya dasar kasih dalam segala sesuatu, Tuhan juga akan mengasihi kita. Percayalah, orang yang mengasihi pasti Dia akan memberikan segalanya bagi orang yang dikasih. Kalau Tuhan mengasihi kita, wow, Dia akan memberikannya juga kepada kita. Percayalah, kasihlah Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, dikatakan di sini, selain beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Selain beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pak, saya sudah beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, tapi dia bilang di sini adalah apa? Selain daripada beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Hati itu berbicara tentang motivasi, kembali di tadi. Hati itu berbicara tentang bagaimana kita, perasaan kita kepada Tuhan. Hati itu berbicara tentang ketulusan hati kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan murni, maka itu adalah kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar formal saja, tapi sesuatu ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ibadah yang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa. Artinya, poinnya adalah mengutamakan itu hati kita. Jadi ada sesuatu perasaan-perasaan ya, kadang-kadang kita diliputi dengan ketika mau melayani Tuhan, ada perasaan yang tidak enak, ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Kita harus salibkan itu karena ini adalah satu pelayanan, ini adalah satu ibadah. Kita harus bayar harga dengan perasaan kita. Kita harus bayar harga dengan sesuatu pikiran yang tidak enak, yang menentang, yang menyerang pikiran kita. Untuk apa beribadah dan sebagainya. Nah, itu harus kita kalahkan. Karena ketika kita menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah, maka Tuhan disenangkan. Dan itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi banyak yang kita gagal dengan perasaan kita. Kebanyakan kita gagal dengan pikiran kita. Pikiran ini bermain-main, perasaan kita bermain-main.
Gak enak aku mau ibadah, gak enak aku mau ibadah, gak enak aku mau ibadah. Pikiran kita, perasaan kita, aku begini, kita terbelenggu dengan perasaan kita. Kita tidak menyenang, kita tidak beribadah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, sehingga Tuhan tidak disenangkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di tempat ibadah ini, tapi di rumah Anda, dimanapun Anda berada, ibadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka Tuhan akan disenangkan. Jangan oleh karena perasaan lalu kita mau datang kepada Tuhan. Ada perasaan pengen sekali, tapi kalau sesuatu yang tidak enak kita malas untuk datang kepada Tuhan. Jangan, enak atau tidak enak, kita harus benar-benar cari Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Ada satu sudah kita tetapkan untuk beribadah, berdoa, baca firman. Tetap terus baca firman, berdoa. Seperti bilang baca firman tidak ngerti, saya juga baca firman tidak ngerti kadang-kadang. Ya, kadang-kadang sampai ngantuk baca Alkitab. Tiba-tiba baca Alkitab, tertidur 1 menit. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kedagingan, kita harus kalahkan kedagingan itu. Terus baca firman Tuhan, terus baca firman Tuhan. Ya? Jadi ketika kita baca firman, ada kekuatan. Itu adalah akan membuat kita kuat menghadapi semuanya dalam hidup ini. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, jangan khawatir. Tuhan juga akan menyenangkan kita. Apa yang kita tabur itu juga itu akan kita tuai. Kalau kita senangkan Tuhan, Tuhan juga akan senangkan kita. Anak kita ini, anakku pengen mau beli es krim, dikasih es krim. Anakku pengen mau makan coklat, diberikan coklat. Kenapa? Karena kita sudah karena anak itu menyenangkan hati orang tuanya. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, percayalah, Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Tidak usah takut. Senangkan hati Tuhan. Hai orang Israel, hai jemaat Tuhan, ya hai orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah yang diinginkan, apakah yang dimintakan kepadamu pada hari ini, pada malam ini, selain 4 poin yang saya bagikan, yaitu dikatakan takutlah akan Tuhan, dan yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, kasihilah Dia dan beribadah kepada Dia dengan sepenuh hati dan segenap hati, maka Tuhan akan memberkati kita. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita dengan kasih karunia. Lakukanlah. Ketika kita melakukannya, tidak usah takut. Tuhan pasti berperang di depan kita, dan pasti Tuhan akan membela kita. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita dan membela kita di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Saya